Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kami dapat membuat video presentasi mengenai teks ulasan. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tria Putri Mustika, SPD MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video berikut ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riaza Iskia selaku moderator, beserta teman saya Helvi Dwi Farahdila dan Said Ataya Alfats selaku pemateri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan model teks ulasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, materi tentang teks ulasan ini pasti teman-teman sudah pelajari di bangku SMK. Teks ulasan banyak macamnya, bukan hanya terhadap buku yang dinamakan teks ulasan buku, tetapi bisa terhadap suatu peristiwa yang dinamakan ulasan peristiwa, atau misalnya terhadap artikel atau yang dinamakan artikel ulasan. Jadi sebenarnya apa sih itu teks ulasan? Nah, teks ulasan itu berfungsi untuk menimbang. Maksud menimbang di sini, kita memikirkan, menganalisis bagaimana teks ulasan tersebut memenuhi tujuannya untuk pembaca. Terus setelah kita menimbang, kita menilai apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari suatu karya tersebut. Nah, selanjutnya kita mengkritik. Setelah kita menimbang, menilai, baru hasil dari menimbang dan menilai itu kita tuangkan dalam bentuk kritik. Kritik itu bukan hanya untuk kelebihan dan kekurangan, tetapi bagaimana cover buku tersebut, bagaimana gaya penulisan, bagaimana struktur suatu karya. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk teks ulasan. Selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan membuat teks ulasan? Yang pertama yaitu perlu menguraikan isi buku. Yang perlu kita uraikan berarti sesuai dengan struktur. Yang pertama itu pasti kita uraikan apa judulnya, penerbitnya, berapa halaman. Nanti bakalan dijelaskan di bagian struktur oleh Helvi. Selanjutnya itu kita uraikan bagaimana gaya penulisan, lalu sesuai dengan struktur gitu. Selanjutnya menganalisis bagaimana buku memenuhi tujuannya bagi pembaca. Pastinya suatu karya pasti mempunyai tujuan. Apa saja sih tujuan buku ini diciptakan? Tentunya ini balik ke latar belakang penulis menulis suatu karya yang dibuatnya. Lalu menguraikan strukturnya. Nah, struktur teks ulasan nanti bakalan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menjelaskan gaya penulisan. Nah, gaya penulisan ini apakah gaya penulisannya formal, semi formal, apakah penulisan ini sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, selanjutnya itu mengekspresikan pandangan personal. Nah, ini baru teks ulasan yang sebenarnya. Kita mengekspresikan bagaimana pandangan kita terhadap suatu buku yang kita ulas. Kita tuangkan dalam bentuk teks ulasan. Selanjutnya itu materi yang kedua mengenai struktur teks ulasan yang akan dijelaskan oleh Helvi Dwi Farahdila. Kepada Helvi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Azah. Materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks ulasan. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum ada berapa struktur teks ulasan itu? Nah, jika belum tahu, struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama identitas, orientasi, tafsiransi, evaluasi, dan rangkuman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh nih dibuka buku halaman 43. Nah, di situ ada contohnya. Boleh dibantu mana nih yang termasuk dalam identitas, orientasi, tafsiransi, evaluasi, dan rangkuman. Yang pertama itu ada identitas. Identitas itu berisi informasi tentang buku, siapa penerbitnya, tahun berapa diterbitkan, berapa jumlah halamannya, dan warna sampul apa yang dipakai. Menurut teman-teman di halaman 43 itu mana nih yang termasuk dalam identitas? Nah iya, yang termasuk dalam identitas itu yang ada penerbitnya, judulnya, warna sampulnya,
jumlah halamannya. Benar ya teman-teman. Yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini berisi informasi tentang buku yang diulas, siapa penerbitnya, dan pembaca mana yang dituju nih. Dan pengulas memberikan pendapat tentang buku yang diulas. Menurut teman-teman, dari nomor 1 sampai 10 mana nih yang termasuk dalam orientasi? Nah, benar. Yang termasuk dalam orientasi itu nomor 1 dan 2, karena di situ dia yang dicetak tebal itu memberitahu siapa penerbitnya, siapa pembaca yang dituju, dan buku apa yang diulas. Dan yang ketiga itu ada tafsiran isi. Tafsiran isi ini penceritaan ulang apa yang dilakukan oleh pengulas saat dia mengulas suatu buku. Dan di sini pengulas membandingkan dengan buku yang diulas dengan buku-buku yang sejenisnya. Jadi kan tadi sudah nomor 1 dan 2. Jadi yang terevaluasi ini, yang termasuk dalam evaluasi itu nomor 3, 4, dan 5. Karena di situ dia memberikan perbandingan dengan buku-buku yang lainnya dan dia menceritakan kegiatan pengulas itu seperti apa. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk memberikan penilaian karya yang diulas. Nah, evaluasi ini bagian yang terpenting dalam teks ulasan. Karena sini pengulas dituntut untuk memberikan penilaian yang kritis, objektif, dan analisis. Contohnya itu kayak kekurangan dan kelebihan. Jadi, evaluasi ini ada di nomor 6, 7, 8, dan 9. Karena nomor 6 itu dia memberikan keunggulan dan ke-7 kelebihan, dan 8 ke 9 itu juga memberikan penilaian dari pengulas tentang suatu buku yang diulas. Dan yang terakhir itu ada rangkuman. Rangkuman ini berisi simpulan atau saran tentang suatu buku dari identitas, orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi. Itu ada di nomor 10. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Helvi yang telah menjelaskan struktur teks ulasan. Selanjutnya yaitu hubungan genre teks ulasan buku yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, genre itu adalah jenis teks. Genre dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu genre makro, yang kedua itu genre mikro. Genre makro adalah jenis teks, bisa seperti teks ulasan contohnya, terus artikel, editorial, berita. Sedangkan teks mikro, genre mikro adalah genre yang merupakan subbagian dari genre makro. Contohnya itu adalah eksplanasi, deskripsi, eksposisi. Nah, jadi keterkaitan antara genre makro dan genre mikro ini dinamakan hubungan genre. Selanjutnya, genre mikro yang terdapat di struktur teks ulasan. Pertama kita bahas yaitu di struktur identitas. Genre mikro yang digunakan pada struktur identitas yaitu deskripsi. Kenapa sih deskripsi? Nama lain deskripsi yaitu merincikan. Jadi teks ulasan identitas, bagian identitas berarti merincikan bagian-bagian cover, judul, jumlah halaman yang terdapat di bagian identitas. Yang kedua yaitu struktur orientasi. Nah, genre mikro yang terdapat di struktur orientasi ini ada 2. Yang pertama, deskripsi. Kenapa deskripsi? Karena di sini di garis hitam adalah menggambarkan seorang penulis yang bernama Suyadi, bagaimana latar belakang kehidupan dan pendidikannya. Selanjutnya itu ada genre mikro eksposisi yang memaparkan bagaimana si Suyadi ini memaparkan pendapat pribadinya mengenai buku tersebut. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu tafsiran isi. Genre mikro yang pertama yaitu deskripsi, yang mana mendeskripsi data dan fakta tentang penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Lalu bagaimana keadaan, ciri-ciri, kualitas yang terdapat di dalam buku. Selanjutnya genre mikro rekon, yang mana penulis menceritakan kembali kegiatan yang ditulis atau dibuat oleh penulis, yang mana terdapat di bagian nomor 5
dengan metodologi penelitian yang terukur serta analisis teoretik. Nah, di situ penulis menceritakan kembali bagaimana kegiatan yang dia lakukan untuk menulis sebuah buku tersebut. Selanjutnya struktur evaluasi yang mana genre mikronya itu diskusi yang didasarkan pada argumentasi untuk mendiskusikan berbagai sudut pandang apakah mengenai kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Dibuktikan dengan nomor 6 keunggulan buku yang mana dibuat berdasarkan penelitian. Nah, sedangkan kelemahan terdapat pada nomor 7. Sedangkan di nomor 8 ada perbandingan buku yang sejenis dengan buku penyalahgunaan narkoba ini. Nah, si pengulas berusaha untuk membandingkan dua buku yang sifatnya sama untuk membandingkan kedua buku tersebut. Terakhir yaitu struktur rangkuman yang mana genre mikronya itu deskripsi dan eksposisi yang mana mendeskripsikan dan memaparkan simpulan sekaligus menegaskan kembali atau menegaskan ulang kebenaran pendapat di awal. Mungkin itu saja mengenai hubungan genre. Selanjutnya, aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan yang akan dijelaskan oleh Said Ataya Alfat. Perkenalkan, nama saya Said Ataya Alfalapsi, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan. Jadi yang pertama kita akan membahas aspek penilaian. Aspek penilaian ialah aspek yang dinilai dalam suatu teks ulasan itu yang umumnya judul, isi buku, dan cover. Lalu hal ini yang harus diperhatikan dalam buku hasil evaluasi itu yang pertama gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa. Terus tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan buku yang diulas dan keunikan buku yang diulas dari buku yang lainnya. Lalu kita masuk ke pengertian formulasi bahasa. Formulasi bahasa dalam teks ulasan adalah cara atau gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pendapat, evaluasi, atau komentar terhadap suatu topik atau subjek yang diulas. Jadi, gaya bahasa itu berperan penting dalam mengomunikasikan pemikir dan perasaan penulis kepada pembaca. Lalu formulasi bahasa penilaian dapat muncul di tahapan manapun kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap suatu yang dinilai. Dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah. Tetapi pada konteks penilaian, pandangan, sikap, dan posisi penilaian yang menunjuk gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis. Nah, contohnya itu seperti buku ini sangat menginspirasi. Penulisnya berhasil menggambarkan karakter utama yang sangat mendalam. Jadi contohnya itu seperti dia menggambarkan isi hati dia menyampaikan isi hati dia apa yang telah ia dapatkan. Jadi contoh di atas itu seperti yang contoh yang tadi itu formulasi satu di teks itu ya seperti itu. Lalu kita masuk ke manfaat teks ulasan. Manfaat teks ulasan buku untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang kita ulas. Kita harus mempunyai keterampilan dalam meringkas, dalam membuat sintesis, gagasan, penulis, atau proposal. Yang paling penting proposal penelitian. Lalu laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi. Skripsi itu mahasiswa pasti melakukannya. Harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Jadi buku itu yang full, kita harus mencari kalimat-kalimat yang penting dalam buku itu. Ibaratnya bisa bilang melingkas, tapi yang lebih penting-pentingnya saja. Terus kita dapat membuat sintesis teori, dan sintesis teori itulah yang kita sajikan dalam bab landasan teori atau
tinjuan pustaka pada proposal penelitian. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah menjelaskan materi mengenai teks ulasan. Dari materi teks ulasan dapat saya ambil kesimpulan bahwa teks ulasan adalah teks yang berguna untuk menimbang, menilai, dan mengkritik suatu karya atau peristiwa. Struktur teks ulasan itu yang pertama, identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Di dalam teks ulasan terdapat hubungan genre teks ulasan, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah jenis teks, sedangkan genre mikro adalah subgenre makro seperti deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan lain sebagainya. Aspek penilaian teks ulasan itu bisa dinilai dari judul, sampul, cover, atau struktur identitas, sedangkan manfaat teks ulasan itu berguna untuk tugas akhir mahasiswa atau untuk penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Saya selaku moderator, terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.